Bab 33. Keselamatan Alina terancam. Janeson dan yang lainnya sudah mulai melaksanakan rencana mereka untuk menculik Alina kembali. Beberapa orang dari geng motor Janeson mengawasi gerak-gerik yang terjadi di sekitar rumah Fatan, dan sebagai besar lainnya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Street Motorcycle. Sedangkan Janeson, Siska dan beberapa sisa anggota geng Bruiser mencoba menerobos masuk ke rumah Alina. Awalnya mereka mematikan listrik rumah Alina dengan cara mengendap-endap supaya tidak terlihat di kamera CCTV. Setelah listriknya mati, otomatis kamera CCTV itu juga mati. Mereka yang sejak tadi menunggu di luar pun segera memanjat pagar, termasuk juga Siska. Janeson menoleh ke belakang dan melihat adegan di mana Siska mendarat dengan selamat. Musuh geng Street Motorcycle itu pun bertepuk tangan untuknya. Wah Siska, hanya dalam beberapa waktu aja. Kamu udah banyak kepandaian sekarang, puji Janeson. Cih, kamu nggak tahu ya kalau aku ini memang banyak kepandaian, jawab Siska. Bos ngapain? Cepetan kesini, nanti ada orang lewat, ucap Vice dari jauh dengan nada berbisik. Janeson dan Siska mengangguk kemudian mendatangi Vice. Gimana caranya kita masuk ke dalam rumah sekarang? Tanya Vice. Kamu tenang aja Vice, biasanya cewek yang tinggal sendirian cenderung nyimpen kunci rumah di dekat rumah, apalagi kalau mereka liburan, karena takut hilang atau lupa, sahut Siska. Ya udah kalau gitu, kalian berempat lihat kondisi di sekitar, takut ada yang lewat. Aku, Siska dan Vice cari kunci rumah di sekitar sini, titah Janeson. Mereka pun mulai mencari kunci rumah Alina. Di sekeliling, cukup lama bagi mereka bisa menemukannya. Selain karena sudah larut malam, Alina juga menyembunyikan kunci itu dengan meletakkan ke tengah-tengah bunga kaktus yang ada di tamannya. Gila ya cewek itu, bisa-bisanya dia naruh kuncinya di sana. Siska, mana ada orang mau naruh kunci di tempat yang mudah? Kamu kenapa sih Vice bikin aku marah terus? Udah, kalian dua ini ribut terus. Vice cepetan ambil kuncinya. Perasaanku nggak enak, kayak ada yang mau datang ke sini. Mendengar perkataan Janeson, Vice segera kembali, berusaha mengambil kunci itu. Walaupun kini tangganya dipenuhi luka akibat duri kaktus. Nah ini dia, aku dapat. Vice terlihat sangat gembira. Begitu ia mendapatkan kunci itu, lelahnya kini terbayar sudah dengan keberhasilan. Tanpa ada pujian dari Janeson dan Siska, kunci itu segera diambil darinya, dan tidak lama pintu pun berhasil terbuka. Janeson segera mengajak semua yang ada di sana untuk masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, Janeson meminta agar semua kamera CCTV yang mereka lihat ditutupi supaya gerak-gerik mereka tidak terekam. Vice, CCTV yang di luar juga sana, titah Janeson. Setelah semua sudah beres, barulah listrik rumah itu kembali dihidupkan. Sesaat setelah itu, Liz yang baru pulang setelah bekerja berhenti sejenak di sana untuk melihat apakah Alina sudah pulang atau belum. Janeson yang tadinya mengintip apakah di luar aman atau tidak, melihat Lucy di luar dan segera meminta semuanya untuk menghindar dari jendela agar bayangan mereka tidak terlihat. Ternyata Alin belum pulang. Gumam Liz kemudian kembali menghidupkan mesin mobilnya dan meninggalkan rumah Alina. Benarkan dugaan aku tadi? Aku ngerasa nggak enak. Kayak ada yang mau dateng. Iya bos, untung aja kita semua udah masuk. Ya udah kita sekarang bagi tugas. Ada yang jaga, ada yang istirahat. Vice buatin makan untuk aku. Aku lapar. Siap bos. Aku juga. Keletuk Siska. Enak aja. Buat sendiri. Siska menoleh ke arah Janeson. Ia bermaksud untuk membujuknya agar Vice mau membuatkan untuk dirinya juga. Tapi Janeson yang terlihat lelah sudah tertidur di sofa milik Alina. Hahaha, jangan sedikit-sedikit selalu minta bantuan bos. Janeson, dasar wanita, pemalas, ejek Vice. Alina dan Faten pun memutuskan untuk pulang pagi.
Ini, awalnya Fatan menolak karena ia belum sempat ke tempat wisata yang ada di sana, tapi Alina merasa khawatir akan ada hal lain yang akan menimpa Fatan. Karena penulis cantik itu mulai curiga bahwa ada yang tidak beres dari penculikan Fatan, ia juga melihat beberapa orang berpostur seperti pengawal sedang mengawasinya. Dari jauh, Alina sangat tahu bahwa Ethan punya banyak pengawal. Ia pun menduga bahwa Ethan lah dalang dari penculikan Fatan, ditambah lagi rekaman CCTV yang tidak ada. Itu menambah kecurigaan Alina pada Ethan. Walaupun Alina juga tidak tahu apa maksud dari Ethan melakukan itu. Tapi ia cukup yakin hanya Ethan lah orang yang bisa melakukan itu. Dan hanya Ethan lah yang memiliki hubungan dengannya. Udah berhenti merajuk, ketus Alina karena Fatan terus saja memasang wajah kesal pagi itu. Aku nggak merajuk kok, lagi pula aku udah selesai berkemas. Kamu sendiri masih belum selesai. Mana? Banyak ngelamun juga kamu tadi, sahut Fatan. Aku ngelamun? Iya kamulah. Siapa lagi? Kan di sini cuma kita berdua. Maaf, aku akan cepat selesaikan. Fatan pun mendekati Alina dan membantu penulis cantik. Itu berkemas. Apa aku mengganggu liburannya? Iya, tapi kalau aku kemarin nggak datang ke sini, nanti aku malah nggak bisa tenang karena terus mikirin dia. Batin Fatan. Aku titip barang ya, celetuk Fatan seraya. Memasukkan juga tasnya ke dalam mobil Alina tiba-tiba. Aku berangkat duluan. Anak-anak udah nunggu, sambungnya. Fatan tidak berbohong ketika ia mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan anak-anak motor lainnya. Tapi di sini Alina justru merasa kesal karena kelakuan ketua geng street motorcycle itu. Wanita itu melihat Fatan yang berlalu dengan motor dan meninggalkannya. Tubuh Fatan yang tinggi dan kekar terlihat sangat mempesona bagi setiap wanita yang melihatnya. Tapi penulis itu tidak bereaksi apapun saat melihatnya. Alina segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan resort juga. Dalam perjalanan pulang, Alina mampir di pasar untuk membeli bahan pokok, sayur dan buah untuk di rumah. Karena ia tahu bahwa di rumah tidak ada apa-apa selain makanan instan saat ini. Mudah-mudahan Bang Miswar dan Kak Ica udah pergi. Dari balik papan, gumam Alina seraya memasukkan semua belanjaan ke dalam mobil. Kekhawatiran penulis cantik itu kembali ketika ia selesai berbelanja. Ia tidak ingin bertemu dengan mereka. Bukan saja karena ia tidak ingin kembali pulang, ia juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya pada mereka. Di sisi lain, Fatan telah tiba pada gangnya yang lain. Mereka semua sedang berada di bengkel yang sama, bengkel langganan mereka. Mereka sedang memeriksa keamanan kendaraan mereka dan melakukan hal lainnya di sana. Hei itu Fatan, seru Paris. Anak geng yang lain menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Paris. Fatan tersenyum kemudian duduk bergabung dengan mereka semua. Aman? Tanya Harun. Aman-aman, jawab Fatan. Mana? Kirain bakalan bawa cewek cantik. Mana ada? Kalau ada juga itu pasti udah jati punyaku. Mereka pun tertawa bersama mendengar jawaban Fatan. Lalu mereka mengobrol tentang acara yang telah ketua geng motor mereka itu lewatkan. Syukurlah kalau gitu, pikiranku jati bercabang. Waktu itu, Bumau pesan teh susu 1. Fatan memesan minuman di warung yang juga dimiliki oleh bengkel itu. Lalu Fatan menoleh ke arah jalan raya seraya, menunggu, dan kedua mata pria tampan itu ia sipitkan agar melihat fokus ke arah seberang jalan yang cukup jauh. Kamu lihat apa sih? Tanya Harun. Fatan menunjuk ke arah seberang jalan. Bukannya itu anak motor bruiser? Mereka semua segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Fatan. Karena secara tidak langsung geng bruiser sekarang adalah musuh geng street motorcycle. Oh iya, itu anak motor bruiser. Geng motor bruiser menyadari bahwa Fatan dan yang lainnya sudah melihat mereka dan segera bersiap untuk kabur. Fatan juga segera menghidupkan motornya untuk mengejar mereka karena terlihat ada
Yang tidak beres, cepat ikutin Fatan, seru Harun. Mereka yang motornya sudah selesai diperbaiki segera mengikuti ketua geng, sedang beberapa motor yang masih dikerjakan. Ada yang meminjam motor orang lain dan ada yang tetap di sana. Hanya dalam beberapa saat telah terjadi kejar-kejaran antara dua geng motor yang cukup terkenal di daerah itu, geng Bruiser dan geng Street Motorcycle. Denyut jantung geng Bruiser berdegup dengan sangat kencang karena semua geng Street Motorcycle mengejar mereka dan perbandingan jumlah mereka sangatlah jauh. Jangan sampai tertangkap atau kita akan dihabisi, pekik. Salah satu dari geng Bruiser, Fatan dan yang lainnya juga menambah kecepatan mereka. Apalagi kini Fatan sudah mendapatkan firasat yang buruk tentang itu, pasti ada alasan di balik semua ini. Mana mungkin geng motor Jansen tidak sengaja berada di tempat mereka. Ditambah lagi, mereka langsung kabur begitu Fatan menyadari keberadaan mereka bersambung.